Dari mana kak? Tadi? Dari rumah ya? Cepet sekali. Kayaknya tadi baru 5 menit loh. Kok tiba-tiba sudah sampai sini? Naik motor kak? Naik motor? Lewat tol. Oh lewat tol. Wah lewat Lewat tol berarti naik padahal mobil. naik motor loh. Oh, naik. Diangkut satpol PP sampai ke sini. Gitu. Jadi cepet. Waduh. Pakai masker, masih pakai masker. Loh, iya dong Om. Kita kan harus mengikuti anjuran untuk pakai masker kalau di luar. Oh iya. Anjuran siapa Om? Jadi pemerintah ya itu ya. Karena pemerintah harus memberi petunjuk kepada. Petunjuk. Iya, petunjuk nih. Petunjuk ya. Iya. Jadi semuanya yang kita harus mengikuti gitu ya. Iya, supaya aman Om ya. Supaya aman kita terhindar dari virus itu. Kak Agus naik mobil ya. Iya, naik Tapi mobil. enggak lewat tol ya. Enggak Ya. Enggak. Karena enggak harus lewat tol. Enggak harus lewat tol. Lewat tol malah nggak bisa Om, nggak sampai sini. Enggak sampai Om, sini nanti. ya. Sampai sini Bablasan nanti. ya. Oh gitu. Ya. Itu. Udah ada adik di situ. sorry. Wah, malah kita ngobrol ini Iya. ngobrol. Oh, udah pada siap loh itu. Oh iya. Udah pada siap Udah loh. pada Iya. menunggu kita. Sudah setiap menunggu hari kita Minggu. Setiap hari Minggu. Berarti kalau kita mau syuting ini berarti dilepas dulu enggak apa Kak? Oh gitu. Nanti suaranya nggak jelas. Lepas ya? Nanti Lepas ya? Kan nggak di luar. Oh gitu ya. Kan kalau di luar baru. Oh oke. Kita lepas ya Om ya? Lepas ya? Lepas ya? Iya. Lepas. Kantongnya. Jangan kantong saya loh ya, kantongnya sendiri. Kantong saya sendiri. Oke. Kak Ivan tadi juga pakai masker ya? Wah, berarti ngikuti anjuran pemerintah. Dua luar biasa. Iya. Kemana-mana harus pakai masker. Ya. Pulang cuci tangan, cuci kaki. Kalau perlu mandi. Ganti baju. Ganti baju supaya tidak terkontaminasi virus. Ya, ini karena lagi memang masa pandemi ini kita harus hati-hati dan waspada. Harus ekstra bersih. Iya, Ya. harus kita jaga ya. Iya. Jangan sampai kita terkena ya. Oke, ya. Selamat Pak. Selamat pagi. Ya, selamat Selamat siang. Selamat sore. Ya, Kak Ivan sehat? Sehat. Kak Agus sehat? Sehat luar biasa. Aku sehat. Sehat jasmani dan rohani. Amin. Dan mentalisasi. Iya. Kadang-kadang mentalnya kok Gitu ya. Ada. Ya, Kak Ivan selalu terjaga ya. Kak Agus selalu terjaga ya. Saya terjaga juga loh. Mentalnya ya. Oke. Ya, sebelum kita mulai, Kak Agus akan berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Kak Agus akan berdoa ya. Ya, kita mau berdoa dulu adik-adik sebelum mulai ibadah kita. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk kesetiaan Tuhan yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan setiap kami. Jikalau pagi hari ini Tuhan, siang hari maupun malam hari ini, kami boleh mengikuti ibadah ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau memberkati-Mu dengan puji-pujian kami. Kami mau menyukakan hati-Mu karena Engkau terlebih dahulu memberikan sukacita buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Ya. Yes. Ini udah lama sekali loh Kak. Lama apanya ya Kak Kita ya? nggak ketemu bareng-bareng. Oh gitu iya, ibadah Sekolah bareng ya. Dan kita masih harus online. Harus online. Tapi walaupun online, Tuhan tetap hadir di mana saja adik-adik berada. Iya. Itu yang harus kita yakini. Iya. Ya. Mau di dapur. Masa di dapur Kak? Oh sambil makan? Kan nggak boleh Kak ibadah sambil makan. Nggak boleh ya. Iya. Berarti di ruang tamu. Di ruang tamu boleh. Di kamar. Di kamar boleh. Kamar mandi. Kamar mandi. Nah, nanti nggak boleh, basah. nggak bisa dong. Nanti HP-nya basah rusak. Iya. Laptopnya basah rusak. Basah rusak. TV-nya Daripada rusak, mendingan dikasih jangan. ompras. Oh iya.
kenaan lah aku tuh. Iya. Jadi ya siap harus sudah mandi Kak kalau ibadah. Oh gitu ya, supaya nggak ngantuk. Seperti kalau mau datang ibadah, rapi menghadap Tuhan ya. Iya. Jadi rapi, berbaju rapi ya, datang kepada Tuhan gitu ya. Jangan sambil Seperti makan. kita ini sudah rapi. Seperti kita udah rapi ya. Rapi ya. Jangan meligo. Meligo itu apa? Buka baju. Buka baju jangan. pakai baju. Udah pakai baju jangan ya. Harus baju rapi. Sudah mandi. Cari hadirat Tuhan. hadirat Tuhan. Begitu ya. Siap semuanya? Siap ya. Siap ya? Oke. Kita mau puji Tuhan, sudah siap? Oh, ada lagi Kak. Kita mau kasih hadiah buat adik-adik. Oh ya? Wah, Hadiah apa, macam-macam. Om? Ada kaos. Kaos. Ada tumbler itu yang buat minum itu ya. Oh, botol minum. Botol minum itu namanya tumbler bukan? Tumbler. Tumbler ya. Iya. Terus ada tas. Tas. Ada snack kalau mau nanti. Snack. Tasnya dikasih snack gitu. Lah caranya mendapatkan itu, Om? Nah ini ya. Yang pertama kalian menyaksikan atau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Oh. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan ya. Sakit terus didoakan sembuh. Dapat mujizat dari Tuhan. Terus orang tuanya pekerjaannya kenapa tiba-tiba turun, Kena terus Tuhan, pandemi ini ya. Terus tapi Tuhan tolong, Ada berkat ada spesial. berkat ya seperti itu. Oke. Terus macam-macam kesaksian. Nah kalau adik-adik punya kesaksian nanti bisa ditulis di kolom komentar bisa ya. Kalau enggak tulis di WA-nya Om Pras nih, WA-nya Om Pras nanti ya, WA-nya Om Pras. Oke ya, kirim ke situ. WA-nya Kak Gus enggak apa-apa? Nggak usah. Nggak usah, Om Pras saja? Om Pras saja. Om Pras Atau saja, ya. mereka bisa upload di itu Instagram. Oh terus iya. di tag. Oh boleh. Bisa, Tagnya Kak. apa ya Kak? Tagnya Sekolah Minggu GBI Gama. Gama. Oke. Sekolah Minggu GBI Gama ya tagnya ya. Oke, nah tulis di situ Instagram ya. Terus kemudian yang kedua Kak, kalau mau dapat hadiah ya, itu berikan salam terbaik buat temen-temennya yang lain. Oh. Ya, lewat video. Direkam ya. Direkam pakai video Oke. ya, direkam pakai video. Iya. Kirim juga ke Sini. ya WA-nya Om Pras. Yang punya Telegram juga nomornya sama ya. Telegram Kak. Wah. Kalau udah email nanti tulis aja email juga. Emailnya Om Pras ya. Oke. Di situ. Nah. Hadiahnya banyak loh. Banyak ya. Wah, nanti diantar rumah Kita sudah hadiahnya. sediain banyak ya. Sudah kita sediakan hadiahnya. Sip. Kesaksian yang paling bagus ya. Salam yang paling bagus, videonya yang dibuat bagus gitu, nyapa temennya. Misalnya Kak Agus nyapa Om Pras ya. Di shoot gitu ya. Iya. Sampaikan salam ya. Halo Om Pras, wah, bagaimana kabarnya? Baik ya, waduh kangen doh, aku ketemu sama Kak Agus loh. Gimana? Kita kalau nanti ketemu jangan lupa ya bawain aku apa gitu kesukaanku gitu. Nah, bisa seperti itu. Terus ingat enggak kita pernah gini cerita sama temennya, saling sapa. Nah durasinya berapa menit ya Kak? Ya mungkin Kalau pakai HP ya. Kalau 1 menit ya 2 menit ya? Ya 1-2 menit lah mungkin. 1 menit 2 menit lah. Oke, nah nanti yang salam terbaik, yang nyalam buat temennya terbaik, Ya. dapat hadiah 2 apa 1? Yang dipilih maksudnya. Ya. 4 apa 5? 3 aja lah, 3. 3? Ya oke. 3 dulu. Nanti oke. minggu depan kan ada lagi. Oh Kan? iya, oke. Tiap minggu harus ada kan. Berarti yang pertama tadi kesaksian ya? Yang kesaksian mungkin 5 anak kali ya? Gitu ya, kesaksian Yang 5. kesaksian 5 ya. Kita pilih 5 anak yang terbaik kesaksiannya. Yang kedua, memberi salam tadi pakai video. Itu kita pilih 3 yang terbaik. Oke. Wah, pasti ini akan banyak ya. Yes. Nanti HP-nya Om Pras sudah jebol nih. Saking banyaknya yang kirim WA nih. Waduh, nanti memorinya bisa ya wes enggak apa-apa ya.
demi adik-adik ya, demi adik-adik ya. Oke. Ya, pakai HP-nya papimu enggak apa-apa, pakai HP-mu sendiri enggak apa-apa ya. Tapi kasih nama jangan lupa ya. Kasih nama sama alamat rumah ya. Iya. Supaya nanti hadiahnya bisa dikirim. Supaya dikenali ya, Gitu dia ya. bisa dikirim. Kak Ivan nggak boleh ikut loh. Udah ketuaan ya. Sadar dia mau sudah ketuaan gitu. Padahal Om Pras nggak merasa tua ya. Ya udah, aku udah merasa tua, tak semer rambutku. Iya. Oke, biar kita muda terus ya. Ya udah, oke. Oke, yuk kita akan mulai pujian ini, Yesus jagoanku. Yesus ya, udah jagoan. lama sekali kita ada pujikan ini dan adik-adik pasti kangen juga lagu gini ya. Yuk, Yesus jagoanku. Jagoanku, takkan ku takut, sebab dia besertaku. Haleluya. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Ya 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 Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab dia besertaku. Asik-asik, jos. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab dia pelindungku. Seperti siapa kak? Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Ya 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 Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab dia besertaku. Asik-asik, jos. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab dia pelindungku. Seperti siapa kak? Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Ya 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 biasa sekali. Adik-adik sono sekwali lagu sing jagoanku tadi lho. Oh, terus pas yang apa tadi? Seperti Yosua gini-gini semua loh. Sampai ada berdebat sama adiknya loh. Oh, waduh, bahaya ya. Kita enggak loh ya Om ya. Enggak ya, tadi kita ngadepin semua ya. Sama adiknya malah loh piye toh, enggak boleh. Enggak boleh ya, jangan ya. Kita boleh ngelawan tapi ngelawan musuh kita yaitu iblis. Ya. Oh, ya. Jangan lawan adiknya. Iya, nggak boleh. Jangan lawan kakaknya. Nggak boleh. Apalagi lawan papahnya. Bahaya loh, bahaya. Ya, nggak boleh ya. Iya. Oke. Ada band-band. Ada band-band itu. Oh iya. Pada hadir semua ya. Joshua. Iya. Ada Jordan. Ada Kelvin. Ada Noel. Ada Esti. Apa enggak murid-muridnya? Ya banyak kak. Banyak. Kalau disebutkan di sini semua nanti panjang kak. Anaknya Jupa, Kelly, ya wah semua nonton hebat luar biasa. Ikut ibadah semuanya loh. Iya. Tiap minggu pasti nyariin Om Pras. Gitu. Waduh, berarti besok ganti Om Pras. Jadi Om Pras jangan pernah absen ya. Oh gitu.
Ya doa saja supaya Om Pras tetap sehat ya. Oh ya, pasti. Tetap sehat. Jangan kita sekarang lawannya corona ini sekarang nih. Gitu ya. Wah, kita kalahan corona ya. Oke, ayo Kak. Kita akan lanjutkan ya. Supaya Tuhan tetap jaga kita karena Yesus jagoan kita, maka kita ini adalah anaknya. Anak-anak Ya, Allah. aku inilah anak Allah. Iya. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, ogah ah. Bila iblis menyuruhku berdusta, gak janji. Lebih baik usir dalam nama Yesus. Dalam inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku bertengkar, bila iblis menyuruhku mencuri, ogah ah. Bila iblis menyuruhku berdusta, gak janji. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, ogah ah. Bila iblis menyuruhku berdusta, gak janji. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. 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 Luar biasa sekali. Semuanya Yesus gitu ya, sampai ototnya ini keluar sih. Iya. Kalau kenceng-kenceng nanti sound systemnya sebel nanti. Iya, wah luar biasa sekali adik-adik. Wah ternyata ada Beru juga loh. Iya, banyak Om. Ada Beru, Michael. Ada ngikutin semua. Ada Albert. Albert ya. Albert. Gilbert. Oh. Wah, ternyata ada ya, setia sekali loh mereka, luar biasa. Jangan lupa bikin kesaksian ya. Iya, kesaksian. Nesra tuh. Bikin kesaksian ya, kirim ya ke HP-nya Om Pras, jangan lupa ya, ke WA-nya Om Pras, Telegram atau nanti email. Kolom komentar juga boleh ya. Oke, sip. Jangan lupa ya, ada hadiahnya. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Apa lagi Kak? Habis ini naik kereta enak ya? Naik kereta. Karena kita ini anak Tuhan, ya. Dilindungi oleh Tuhan karena Yesus kita adalah jagoan. Kita naik kereta. Menuju ke mana sih? Menuju ke surga. Itu kalau sopirnya Tuhan Yesus. Iya. Kalau kita salah kereta? Salah kereta kemana ya Om? Neraka. Sopirnya iblis. Gak bisa duduk, nubruk. Oke, yuk. Iya. Naik kereta ya, kita sama-sama ya. Aduh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Sopirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aku celaka naik kereta kecil buatan iblis. Sopirnya ngantuk, gak bisa duduk. Jalannya nubruk menuju ke neraka. Tuh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Sopirnya
Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka, naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk. Jalannya nubruk menuju ke neraka. Iya. Kalau kita naik kereta ya, keretanya itu besar, sopirnya Yesus, itu berarti kita harus cari Tuhan Yesus. Cari Tuhan Yesus. Dia harus mengendalikan hidup kita. Ya, jadi sopir dalam hidup kita. Ya, Yesus mengendalikan hidup kita. Iya, masinis itu maksudnya sopir itu kan mengendalikan ya. Iya. Belok kanan, belok kiri. Nah ini jalannya lurus. Karena Tuhan Yesus mengajarkan hal yang lurus, hal yang benar ya. Dan adik-adik walaupun di rumah saja harus tetap melakukan hal yang benar. Ya. Kakak harus sayang sama adiknya. Adiknya sayang sama kakaknya. Kakak adik sayang sama papa, mama. Iya. Ini Jova sama Kelly baik-baik ya? Baik-baik Om. Baik, ya. Cuman ya itu Om. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang Om. Ya namanya anak kecil ya. Iya. Tapi mereka saling mengasihi. Saling mengasihi. Ya. Bukan berarti kalau bertengkar itu karena sesuatu yang buruk ya, tapi karena memang kalau adiknya berbuat salah diingetin sama kakaknya, terus kakaknya salah diingetin sama adiknya. Nah kadang-kadang nggak terima pas diingetin gitu ya. Iya kak, waktu Om Pras kecil juga gitu, suka berkelahi sama kakaknya. Gitu ya. Ya karena kakak sok ngingetin, gaya ini kok ngingetin sok dewasa gitu. Enggak. Baru sekarang sadar ya Om ya. Baru sekarang sadar. Iya. Wah kita mau naik kereta lagi ya. Jadi tahu ya sopir ya, itu sopir itu yang mengendalikan hidup kita. Jadi kita harus dikendalikan sama Yesus. Jangan sama iblis. Jangan. Kalau iblis itu berarti buat apa tadi? Yang ada bertengkar tadi ya. Iya. Terus kemudian apa lagi? Menyuruh mencuri. Apa lagi? Menyuruh untuk berbohong, berdusta. Iya. Karena bapak segala pendusta atau bapak segala pembohong adalah iblis. Iblis. Jangan mau ya adik-adik ya. Jadi harus naik keretanya. Keretanya Yesus. Yesus dong. Oke, sama-sama ya. Ya lagi. Aduh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aku celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk. Jalannya nubruk menuju ke neraka. Senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk. Jalannya nubruk menuju ke neraka. Aduh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Lurus surga. Siapa mau ikut? Siapa mau ikut? Pergi ke? Saya ikut. Ikut ya. Enak kak naik keretanya Tuhan Yesus kan? Enak ya. Aman ya. Iya. Kita mau menuju surga ya. Iya kak. Harus hidup benar. Iya. Harus jujur. Tidak boleh berkelahi nggak boleh. Nggak boleh berdusta nggak boleh. Iya. Tapi lama-lama capek loh gitu terus. Gitu ya. Naik sekalian Om. Jangan. Naik kereta jangan naik Om Pras ya. Nanti Om Pras tambah pendek ya. Oke, luar biasa sekali ya. Kita hari ini nggak ada happy ya. Iya, itu ya Om ya. Kayaknya udah pada bosan. Ganti ya. Ganti apa ya?
Tangan kanan, tangan kiri. Oh iya, itu aja ya. Tidak apa-apa ya. Sambil gerak-gerak ya. Ya sambil gerak semuanya ya. Senam ya biar gua sehat. Ya, sama-sama ya. Yo berdiri semua yo, berdiri semua yo, berdiri semua yo. Wah, ya berdiri dong, masa duduk terus ya. Semuanya ya sama-sama. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, ditutupkan, putar ke belakang. Ayun ke depan, dilentingkan. Ayo puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Direntangkan, ditutupkan, putar ke belakang. Kanan, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Sebentar. Gimana Kak? Sempit ya tempatnya. Sempit Kak. Kayaknya tempatnya ada yang Biasanya kalau kita ibadah, bisa umrah sampai iya. lompatnya jauh banget ya. Wah. Lompat sana jauh banget ya. Sekarang Adik-adik, kita harus dibatasi. Adik-adik juga ada yang ada Iya. kursi suruh singkirin dulu. Iya, harusnya adik-adik bisa Iya. leluasa. Awas ya. Kalau ada kursi disingkirin dulu. Nanti kena kursi malah bahaya. Iya. Dua pasang. Sakit nanti. Sakit nanti ya. Oke, yang dekat meja maju lagi. Jangan sampai nabrak meja ya. Iya. Oke. Tangannya juga. Karena berhubung kita Ya. keperluan ini ya Om ya. Jadi agak sedikit ya. Harus membatasi ya. Ya, batasi Kalau diri. sana ke sini nyamplok Kak Ivan ya. Nyamplok Kak. Iya. Oke ya, jadi mesti kita jaga jarak ya. Waduh ya, adik-adik juga ya. Sudah siap Perhatikan. semua lagi Ya, tuh. kanan kirinya ya. Oke, yo sama-sama ya. Yo. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, ditutupkan, putar ke belakang. Ayun ke depan, dilentingkan. Ayo puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Direntangkan, ditutupkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, ditutupkan, putar ke belakang. Ayun ke depan, dilentingkan. Ayo puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Direntangkan, ditutupkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Lompat kanan, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus. Wah, luar biasa sekali Kak. Keringatan nggak? Nafasnya Kak. Nafasnya ya. Sambil lompat-lompat soalnya, Kak. luar Berarti biasa. sudah usia ya. Udah usia. Pas megah-megah, kemeringet sih. Udah tua. Wah, Kak Ivan duduk saja, nggak kerasa lompatnya. Kerasa di dengkul lagi. Tapi kita tetap sukacita ya Om Sukacita ya. karena ada adik. Sukacita ya, Om, ya. Karena ada adik ibadah di dalam Tuhan. Iya. Ya. Tangan adalah ciptaan Tuhan ya. Iya. Bisa digerakkan, kita masih bisa jalan, masih bisa lompat. Itu karena
Iya, anugerah dari kebaikan Tuhan luar biasa sekali. Jadi kita harus mengucap syukur senantiasa. Oke, yuk sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan datang kepada Bapa ya. Bapakku datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu ya Tuhan. Haleluya. Adik-adik semuanya ikut nyanyi sama-sama ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau sampai saat ini Kau tetap memberi kami kebaikan-Mu, dan setiap kami semuanya Kau beri kesehatan, sehingga sampai saat ini kami boleh menikmati ibadah walaupun lewat online. Dan kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Amin. Apalagi di masa pandemi ini, masa-masa yang berbahaya, masa-masa yang harus kami waspadai. Tapi kami yakin kalau zaman dahulu ada bangsa Israel yang Kau lindungi, ada tanah Goshen, di mana ketika kutuk itu diturunkan dari langit, tanah Goshen terhindar dari segala kutuk. Dan kami adalah anak-anak-Mu yang tinggal di tanah Goshen, sehingga terhindar dari segala macam mara bahaya, dan tidak ada kutuk atau tidak ada pandemi yang bisa menembus perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih karena setiap kali kami beribadah Kau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, mata kami terbuka untuk terus melihat kebenaran-Mu, dan hidup kami selalu dituntun oleh karena kebaikan-Mu.
Kami bersyukur, terima kasih menyerahkan firman hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, ya hari ini Om Pras akan bercerita, tapi nanti adik-adik tebak ya, siapakah yang Om Pras ceritakan hari ini? Ya, mungkin ini jadi kuis yang ketiga ya. Jadi kuis yang ketiga ya, siapa yang bisa menjawab nanti ya. Jadi yang pertama, cerita kesaksianmu ya tentang pertolongan Tuhan ya. Yang kedua, bikin video ya, beri salam pada temennya. Nggak cuma teman, bolehlah tambah kakaknya. Oh ya, kak siapa yang kalian hafal ya, yang di sekolah minggu, kak sekolah minggu ya, kasih salam ya. Kemudian yang tiga nih, Om Pras mau cerita ya, nanti siapakah yang akan Om Pras ceritakan ini? Siapa ya? Siapa ya? Oke ya. Jadi ada seorang ibu-ibu yang pergi ke sinagoge ya. Sinagoge itu kalau sekarang ya gereja ya, bisa disebut seperti itu ya, tempat ibadah gitu ya. Ibu ini datang ke sinagoge dengan muka yang sedih. Sedih, dia pergi ke sinagoge, tempat ibadah, dan sampai di tempat ibadah, di depan altar, dia mulai bersujud, menangis. Mulutnya komat kamit, tidak keluar kata-kata, sepertinya dia berbicara di dalam hatinya. Nangis sambil ngomong sama Tuhan, nangis. Kala itu ada seorang imam ya, dari agak jauh ngelihatin ibu itu yang lagi berdoa. Ngeliatin. Oh, berdoa. Ngeliatin. Dan tidak cuma satu hari itu saja ibu ini datang ke tempat ibadah. Ternyata hampir setiap hari ibu ini datang ke tempat ibadah ini. Besoknya dia datang lagi sambil menangis, sedih. Dia datang ke situ, sujud lagi dan berdoa lagi. Sambil nangis-nangis. Kalau ada sapu tangan, bawa sapu tangan. Kalau udah ada, mungkin zaman segitu nggak ada tisu ya, adanya sapu tangan ya. Dia pakai sapu tangan sambil nangis gitu ya. Saking seringnya ibu itu datang berdoa dan di luar nalar gitu ya istilahnya. Biasanya orang berdoa biasa-biasa saja. Ini agak sedikit berbeda. Nah, imam ini berpikiran, ibu ini mabuk, ibu ini nih. Habis minum apa sih? Habis makan apa sih? Mabuk ibu ini. Tiap hari datang nangis sendiri, ngobrol sendiri, mabuk ini kayak ibu ini. Tapi kala itu ibu ini tidak putus asa untuk minta kepada Tuhan. Kenapa sih? Ternyata dia sering diejek sama saudaranya karena nggak punya anak. Nggak punya anak, diejek terus. Dan kalau mandul nggak punya anak, itu sama saja
hinaan buat orang ini, ibu ini. Makanya dia selalu datang kepada Tuhan, berteriak-teriak kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Datang lagi seperti orang mabuk lagi, Tuhan, tolong berikan aku seorang anak, Tuhan. Nanti kalau Tuhan memberikan aku seorang anak laki-laki, akan aku persembahkan kepada Tuhan. Lama-lama imam itu juga gak sabar nih nanya, lama-lama nih lihat ibu itu terus, ya ampun, tiap hari datang ke sini ngapain, doa kayak orang mabuk ini, kenapa? Akhirnya diajak ngomong juga nih ibu nih. Sini Bu, kenapa sih Bu tiap hari datang ke sini doa kayak orang mabuk gitu? Iya Pak Imam, sebenarnya saya rindu pengen Tuhan itu memberi saya seorang anak. Dan kalau nanti Tuhan memberi seorang anak, akan aku persembahkan kepada Tuhan. Ya, kira-kira seperti itu doa dari ibu ini, ngomong sama imamnya. Ya sudah, tak kirain kamu mabuk. Orang-orang sekitar akan melihat kamu, mungkin pikirannya sama, dipikir kamu mabuk. Tapi kalau kamu minta kepada Tuhan, Tuhan pasti memberi. Mungkin obrolannya mungkin seperti itu ya. Karena saking setiap harinya ngelihat ibu ini selalu datang ke sinagoge itu, dan imam ini yang menjaga sinagoge itu. Akhirnya selang berapa lama, memang agak sedikit lama, ibu ini nggak datang lagi ke tempat ini, tetapi dia tetap berdoa minta kepada Tuhan. Dan ternyata apa yang didoakan oleh ibu ini dengan hati yang bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar keluh kesah daripada ibu ini. Jadi adik-adik jangan putus asa ya kalau berdoa minta kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, pasti Tuhan akan memberi. Jadilah kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku ya. Kalau kita berdoa selalu bilang kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendak kita ya. Jadi kalau kita mau minta kepada Tuhan, jangan tahu maksain Tuhan, nggak boleh ya. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita ya. Adik-adik kalau berdoa juga jangan bertele-tele minta macam-macam sama Tuhan yang nggak ada artinya gitu ya, jangan ya. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi ya. Kalau kita nyerahkan kepada Tuhan, semuanya akan baik karena Tuhan tahu seberapa jauh kemampuan kita ya. Nah, ibu ini ternyata selang berapa lama nggak pernah ke situ, ternyata Tuhan mengingat ibu ini, dan benar ibu ini sudah mengandung seorang anak. Tentu saja senang sekali ibu ini kembali datang ke sinagoge itu untuk berdoa. Wah, tapi nggak sedih lagi, mukanya sudah senang gitu ya. Dia mulai berdoa, Tuhan terima kasih Engkau sudah menjawab doaku, dan aku tidak malu lagi. Kalau dulu saya sering dihina karena saya mandul, sekarang enggak. Tuhan sudah membuka atau mengusir atau menghapus aibku, dan sekarang saya terberkati oleh karena anak ini. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Wah, ibu ini berdoa seperti itu, terima kasih sama Tuhan, terima kasih sama Tuhan. Selang berapa lama ya kalau orang hamil tuh ya? Berapa lama? Om Ras kemarin cerita berapa lama? 9 bulan 10 hari ya, 9 bulan 10 hari manusia melahirkan. Kalau ayam bertelur kemarin berapa? Hah? 22 hari ya, dirami ya, baru menetas ya. Kamu manusia 9 bulan 10 hari. Wah, akhirnya ibu ini sudah membayangkan anak ini miliknya Tuhan. Ya, sampai anak itu akhirnya lahir, ya, ibu ini senang sekali, digendong, dibawa kemana? Dibawa ke sinagoge ya, mengucap syukur sama Tuhan. Dan imamnya juga
ngelihat, wow, anaknya sudah lahir. Wah, luar biasa, doanya dijawab, Tuhan memberi ibu itu anak. Katanya anak ini mau diserahkan ke sini ya untuk Tuhan. Wah, tapi masih bayi ya, tapi tetap diserahkan ya. Anak ini aku serahkan kepada Tuhan. Satu waktu anak ini akan menjadi pelayan Tuhan di sini ya. Wah, bapak ini, waduh, masih bayi. Nanti kalau sudah besar, sudah disape ya, bisa jalan, bisa ngomong, baru ajak ke sini ya. Iya, iya Pak. Tapi memang dari awal memang sudah saya berikan kepada Tuhan kok. Oke. Nanti kalau sudah besar ajak ke sini ya. Ibu itu pulang merawat anak, pulang merawat anak. pulang merawat anaknya ya. Wah, dirawat anak itu dengan baik. Anak ini benar-benar dijaga ya, supaya tidak sakit, sehat, memiliki tubuh yang kuat, baik gitu ya. Dirawat dengan baik. Setelah besar, anak ini sudah mulai pandai, bisa ngomong gitu ya. Mungkin 6 tahun ya, 6 tahun mungkin ya. 5 atau 6 tahun gitu ya. Sudah bisa mulai tahu, diajak ngomong gitu ya. Maka ibunya menuntun anak ini ya, menuntun anak ini dibawa lagi. Tapi ibunya ya pasti ada sedikit kehilangan ya nanti ya, tapi sudah sesuai dengan janjinya. Anak ini pun dibawa ke sinagoge, dibawa ke tempat ibadah, dibawa, mau diserahkan ibu ini. Wah, mungkin pada hari itu bukan hari Minggu ya, hari ibadah, hari Sabat bukan ya mungkin ya. Ketemu sama bapak imamnya tadi. Anak ini dituntun, tapi ya tetap ada rasa agak berat untuk melepaskan ya sebagai ibu ya. Tapi sudah janji sama Tuhan. Akhirnya anak ini diserahkan. Keliru, biasa. Wah, sakit ya, serahkan ya, kok tidak dibuka-buka ini, bapaknya kemana tuh? Oh, bapaknya lagi bobok, ternyata udah tua ya, kerjaannya cuma bobok ya. Wah, ternyata bapaknya siapa sih ini ketok-ketok pintu? Keren. Wah, ibu sudah bawa anaknya dan besar. Wah, ini yang mau diserahkan ke tempat ini. Ya, sesuai janji saya kepada Tuhan, anak ini aku serahkan kepada Tuhan. Dan anak itu pun dilepas. Ibunya ini padahal lama loh dia berdoa minta kepada Tuhan, tapi ya janji sama Tuhan harus ditepati. Akhirnya anak itu ditinggal di tempat itu. Tinggal tempat itu. Dan anak itu mulai mengerjakan apa yang menjadi tugas di sinagoge itu. Apa yang dikerjakan ya? Kalau zaman itu setiap kali sudah menjelang sore, semua alat-alat penyembahan di situ rata-rata memiliki lilin, ya, lilin. Dan anak ini nyalain satu-satu, nyalain. Pertama tugasnya mungkin ya, nyalain semua lilin. Kalau ada yang tinggi pakai kursi, gitu, wah, naik, gitu, wah, nyalain lilin, gitu ya. Semua dinyalain. Wah, ada lilin yang seperti wah garpu itu ada 7 atau 12 semua, tetap dia wah nyalain semuanya. Tugasnya seperti itu. Kalau kotor mungkin dia nyapu gitu ya, nyapu rumah Tuhan supaya bersih, disapu, dipel. Wah, pokoknya anak ini rajin bekerja di tempat sinagoge atau tempat untuk menyembah Tuhan.
anak ini rajin ya. Nah, udah lama kerjanya itu. Kalau dia bobok pagi-pagi tugasnya apa? Hah? Tugasnya apa coba? Iya, matiin lilin satu-satu. Muncrat kabeh. Tiupin semuanya, itu tugasnya sebagai anak di dalam sinagoge, tugas-tugas awal untuk itu. Nah, ini nih. Siang-siang paling dia cuma bersihin dalam, bersihin di luar gitu ya. Sepele tugasnya. Tidak seperti tugas-tugas yang langsung dapat tugas yang tinggi, enggak. Bersih-bersih dulu, kesetiaan dulu. Telaten enggak, taat enggak gitu kan. Ternyata anak ini telaten, anak ini taat, tekun, ngerjain apa saja walaupun capek, tapi dia tetap minta kekuatan kepada Tuhan. Dia tahu itu rumahnya Tuhan. Dan satu waktu menjelang sore lagi, tugasnya apa? Iya, nyalain lilin lagi. Nyalain lilin lagi. Wah, sore nyalain lilin lagi. Wah, semua dinyalain ya. Wah, semua dinyalain gitu ya. Malam hari. Mungkin Bapak imamnya cuma ngeliatin gitu aja ya. Wah, anak ini rajin ya. Capek nih. Sore-sore ngerjain semuanya dari pagi sampai malam. Wah, ternyata nggak pakai istirahat. Hebat sekali nih anak ini. Cinta rumah Tuhan, cinta Tuhan, ya. Sampai akhirnya udah, kamu capek dari tadi kamu kerja terus, udah bubuk. Wah, mungkin seperti itu ya. Oke, baik Pak, saya bubuk Pak ya. Bubuk anak ini. Nah, anak ini bubuk. Bu. Maksud anak kecil ngorok ya enggak lah ya. Maksud anak kecil ngorok, enggak ngorok. Pas bubuk, serang berapa lama, tiba-tiba dia mendengar ada panggilan memanggil namanya. Hah? Siapa yang manggil? Jangan-jangan Bapak yang manggil ya? Pak Imam, saya ke sana sebentar. Dia datang ke kamarnya bapaknya. Pak Imam, tadi manggil saya. Sambil ngantuk-ngantuk bapaknya. Aduh, apa sih malam-malam manggil kamu? Enggak, aku enggak manggil kamu. Udah sana, bubuk lagi. Anak ini, enggak ya Pak ya? Enggak manggil? Enggak manggil, udah sana bubuk lagi. Akhirnya bapak itu bubuk dan anak ini balik lagi ke kamarnya. Bubuk lagi. Bubuk lagi. Bubuk. Belum lama tiba-tiba ada yang manggil suaranya lagi. Hah? Aduh, siapa ya? Siapa ya? Wah, dia pergi ke kamarnya, bapaknya lagi. Pak Imam lagi. Pak Imam. Pak. Aduh ya ampun, apa lagi? Apa lagi? Bapak tadi manggil saya. Aduh, enggak. Aku enggak manggil kamu. Udahlah, bubuk lagi sana. Bubuk lagi. Ngapun, udah bubuk sana. Kalau misalnya nanti ada yang manggil kamu, itu suaranya Tuhan ya. Udah kamu bubuk lagi. Jawab kalau Tuhan manggil ya. Udah bubuk. Sudah bubuk sana. Beneran Pak? Nggak manggil? Nggak percaya. Aduh, ya udahlah. Tapi kayak suara bapak ya. Tapi suaranya memang beda sih. Bukan suaranya bapak aja gitu. Aduh, ya udahlah. Bubuk lagi lah. Akhirnya anak itu kembali lagi ke kamarnya, ya bubuk lagi. Dan dia ingat pesannya daripada Bapak Imam tadi, kalau ada yang manggil lagi itu adalah suaranya Tuhan. Ya udah dia bubuk.
Alah, udahlah, nggak tahu lah. Kalau sampai ada suara lagi, pokoknya itu suara Tuhan. Nah, suara lagi, suara yang sama memanggil namaku. Oh, ini Tuhan ya ini ya. Oh, ya Tuhan, saya Tuhan, ya Tuhan saya. Ada apa ya? Dan malam itu anak itu berbincang-bincang atau ngomong-ngomong atau ngobrol sama Tuhan. Wah, ya Tuhan, ya, oh begitu ya, oke, ya, ya, oke, ya, ngobrol terus sama Tuhan, luar biasa, gitu ya. Wow, anak ini masih kecil ya, masih kecil, tetapi Tuhan sudah berkenan atas hidupnya, ya. Nggak nunggu dia dewasa dulu baru Tuhan berkenan, enggak. Karena Tuhan juga suka dengan anak-anak yang mencari siapa? Tuhan. Jadi adik-adik kalau mencari Tuhan, ya, adik-adik kalau rindu terus sama Tuhan, Tuhan tuh selalu pengen ketemu dengan adik-adik. Dan adik-adik sudah bertemu dengan Tuhan sebenarnya. Lewat mana? Iya, dengan membaca firman itu kalian sudah ketemu dengan Tuhan, karena itu suara Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Di mana lagi? Ya, di dalam doa. Kadang-kadang kalian bisa dengar suara Tuhan secara audible kadang-kadang ya. Karena suara itu suara yang menyejahterakan, sejuk, itu suara dari Tuhan. Tapi kalau suara yang membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita ketakutan, itu suara dari yang lain, ya, bukan suara Tuhan. Oke? Nah, adik-adik tentu tahu tuh siapa? Hah? Siapa? Daud? Bukan. Siapa? Yusuf? Bukan. Siapa? Samson? Bukan. Siapa? Hah? Itu ada yang teriak-teriak dari tadi tuh. Siapa? Iya. Kasihan ya. Samuel, betul. Iya, Samuel ya. Yang teriak-teriak dari tadi Samuel, siapa itu? Hah? Wah, iya. Betul, Samuel ya, dipanggil oleh Tuhan ketika dia masih kecil dan dijadikan alatnya. Oke? Nah, adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, tidak ada salahnya kalian bisa jadi pelayan Tuhan. Gimana caranya tadi? Iya, seperti kuis pertama tadi, Ompras atau bukan lomba ya. Yang dapat hadiah tadi apa? Bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Itu juga pelayanan. Kalau ada yang membaca kesaksian adik-adik, terus adik-adik ada yang dengar, enggak temennya, terus temennya dengar siapa Yesus yang bisa menyembuhkan dan bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus, bila adik-adik itu jadi alatnya untuk menyelamatkan orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, itu dipakai sebagai alat Tuhan. Oke? Ya, kalian bisa baca ya, itu di dalam 1 Samuel ya. 1 Samuel pasal ya 1 ya, ayat 1 sampai banyak ini ya, sampai 28 ya. Kemudian kalian bisa lanjutkan di pasal yang kedua, kemudian bisa dilanjutkan di pasal ketiga. Nah, Om Pras tadi cerita di pasal yang ketiga ya, di mana Samuel dipanggil oleh Tuhan. Jadi yang pasal 3, 1 Samuel pasal 3 itu dari mulai ayat 1 ya sampai ayat yang ke-21 ya. Ya. Siapa tadi? Samuel. Oke. Siapa yang mengisi kolom komentar ya? Yang pertama 2, 3 ya, langsung dapat hadiah. Oke, ya. 1 kesaksian, 2 kasih salam ke temennya, yang ketiga siapa yang ngisi kolom komentar jawaban
tokoh ini tadi siapa, yang tercepat langsung dapat hadiah ya. Oke? Oke? Iya. Ya kita berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat cerita yang kami dengar pada hari ini tentang seorang anak kecil bernama Samuel yang dipanggil oleh Tuhan walaupun masih kecil. Tetapi Tuhan melihat bukan karena kecilnya, tetapi karena hatinya yang selalu rendah hati, mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan walaupun kecil di dalam rumah Tuhan, hanya sebagai mungkin nyalain lilin, matiin lilin, menyapu tempat ibadah, mengepel dan sebagainya, sehingga rumah ibadah itu bersih dan bisa dipakai oleh orang-orang untuk beribadah. Kiranya Tuhan akan terus membawa kami juga ke dalam hatinya Samuel yang rendah hati untuk mau mengerjakan sesuatu hal yang kecil, dan apa yang kami kerjakan semua kami lakukan hanya untuk Tuhan. Mungkin kami di rumah bantu mama, papa untuk mengerjakan pekerjaan rumah, membersihkan rumah, itu juga kami lakukan seperti kami melakukan untuk Tuhan. Dan apapun yang diperintahkan oleh papa mama, kalau kami nurut, kami taat, itu sama artinya kami menjalankan perintah Tuhan, dan kami menjadi alat-Mu yang baik di tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, untuk cerita yang kami dengar pada hari ini. Kiranya berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami, dan tetap melingkupi kami dengan kekuatan-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga kami terhindar dari segala sesuatu yang tidak baik. Dan kami tetap sehat, kami tetap kuat di masa-masa pandemi ini, dan kami bisa menjalankan sekolah kami walaupun masih online juga. Kami tetap bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah juga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih, berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.